Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aurelia dari kelas 2D Ekonomi Syariah NIM 124030091. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang bahasa baku. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang telah distandarisasi, seperti tata bahasa, ejaan, dan pilihan kata. Bahasa ini dianggap benar dan resmi menurut aturan yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi-situasi formal dan memiliki kedudukan penting dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, jurnalistik, dan komunikasi ilmiah. Nah, di sini ada fungsi bahasa baku. Bahasa baku punya banyak fungsi penting, yaitu alat komunikasi resmi itu seperti dalam pidato, surat dinas, dan berita. Kalau pemersatu bangsa itu karena bahasa Indonesia banyak punya sekali bahasa daerah. Kalau identitas kebahasaan menunjukkan kita sebagai bangsa yang berbudaya. Pedoman komunikasi penulis atau tulisan, jadi tidak menimbulkan salah paham. Ciri-ciri bahasa baku. Bahasa bisa disebut baku jika tidak terpengaruh logat daerah, taat pada aturan ejaan, taat bahasa, dan struktur kalimat. Tidak pakai bahasa gaul atau kata bahasa sehari-hari yang santai. Umumnya ditemukan di buku pelajaran, berita, dan dokumen resmi. Nah, tujuan dan pentingnya bahasa baku. 1. Menyeragamkan pemakaian bahasa di seluruh Indonesia. 2. Menjaminkan komunikasi yang efektif, jelas, dan sopan. 3. Menjadi acuan dalam pengajaran bahasa Indonesia. 4. Menjadi alat pemersatuan bangsa di tengah keberagaman bahasa daerah. 5. Meningkatkan profesional dan kredibilitas dalam dunia kerja dan akademik. Bahasa tidak baku dan kapan diperbolehkan. Bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang tidak mengikuti kaidah standar, biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, media sosial, atau pesan singkat, sastra seperti novel, puisi, drama, dialog film, dan pertunjukan teater, komunikasi antar teman sebaya. Catatan pentingnya tuh bahasa tidak baku bukan berarti salah, tapi harus digunakan pada konteks yang tepat. Nah, di sini ada contoh bahasa baku dan contoh tidak bahasa baku. Kalau contoh tidak bahasa baku itu seperti enggak, kamu, enggak usah, atau gua. Kalau baku itu seperti tidak, Anda, tidak perlu, dan itu saya. Nah, tujuan supaya kita bisa mengenali mana yang bisa digunakan dalam situasi resmi, mana yang hanya untuk sehari-hari. Cara meningkatkan bahasa baku. 1. Menggunakan KBBI dan PUEBI sebagai acuan. 2. Latihan menulis formal seperti artikel, esai, dan laporan. 3. Menghindari bahasa campuran dalam tulisan resmi. 4. Membiasakan diri berbicara tertata dan telat. Nah, ragam bahasa dalam masyarakat. Berita baku resmi standar dipakai di pemerintah, pendidikan, atau media. Kalau bahasa santai digunakan dalam percakapan sehari-hari antar teman. Bahasa gaul ragam tidak baku dengan kosakata kekinian. Dialek daerah, variasi bahasa sesuai daerah, kadang berbeda pengucapan dan kosakata. Penutupan. Bahasa baku adalah alat penting untuk menyampaikan pesan secara jelas, sopan, dan efektif, terutama dalam konteks formal. Setiap warga negara Indonesia perlu memahami dan menggunakan bahasa baku dengan baik sebagai bentuk kecintaan terhadap bahasa nasional dan sebagai alat untuk membangun peradaban literasi yang lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.